Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juliana dari kelas 4P6B. Di sini saya akan menjelaskan uraian materi tentang praktikum fungsi alih dan diagram blok pada MATLAB. Yang ketahui, sistem kendali harus mampu menanggapi atau merespon berbagai kondisi atau keadaan terhadap masukan-masukan yang digunakan, termasuk pada kondisi awalnya. Tanggapan dari sebuah sistem kendali dapat diperoleh melalui persamaan model matematika dan peniruan karakteristik. Proses ini bisa disebut dengan simulasi. Lebih efektif digunakan karena berkaitan dengan alasan biaya, kemudahan, kecepatan, dan keselamatan. Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam simulasi sistem kendali. Yang pertama adalah pembentukan fungsi alih atau transfer function. Yang kedua, perangkaian diagram blok. Dan yang ketiga, penggambaran tanggapan. Tersedia banyak sekali perangkat lunak atau software yang bisa digunakan untuk simulasi sistem kendali. Salah satunya adalah MATLAB yang sering digunakan pada pembelajaran di kampus-kampus. Simulasi sistem kendali pada MATLAB dapat dilakukan melalui MPAL dan Simulink. Demikian uraian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan fungsi alih. Perkenalkan, nama saya Nur Mauludi Muhammad Sulhan dari kelas D4P6B NRP 52. Pembentukan fungsi alih ada dengan dua cara. Yang pertama, penurunan melalui persamaan model matematika, dan yang kedua melalui pengukuran langsung terhadap sistem fisis. Kita akan bahas satu persatu menurut pengertiannya. Yang pertama, penurunan melalui persamaan model matematika mempersyaratkan adanya model dinamika sistem fisis. Keakuratan fungsi alih yang diperoleh bergantung pada keakuratan model dinamika sistem fisis tersebut. Jadi syaratnya adalah adanya model dinamika sistem fisis. Berikutnya yang kedua, adalah pengukuran langsung terhadap sistem fisis tersebut. Mengamati keluaran sistem fisis terhadap sinyal uji atau sinyal masukan tertentu. Untuk melakukan pengukuran dengan cara ini, perlu dipahami analisis sinyal dalam kawasan atau domain waktu dalam kawasan frekuensi tertentu. Ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dan teman saya selanjutnya akan menjelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimatul Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi Laplace. Transformasi Laplace merupakan salah satu atau tools yang digunakan untuk mengkonversi persamaan diferensial dalam kawasan T menjadi persamaan aljabar dalam kawasan S, atau sebaliknya. Untuk umum, transformasi Laplace adalah fungsi S sama dengan L kali fungsi T, atau sama dengan integral 0 sampai tak terhingga kali FT kali E pangkat E min SP dt, atau fungsi T sama dengan L pangkat min 1 kali fungsi S. Itu untuk transformasi Laplace balik atau inverse. Contohnya, fungsi T sama dengan 5, T dibesar sama dengan 0. Transformasi Laplace fungsi S sama dengan L kali fungsi T sama dengan integral dari 0 sampai tak terhingga Ft kali E min St kali dt. Nanti dijabarkan akan menghasilkan fungsi S sama dengan 5 per S. Sinteks fungsi atau perintah transformasi Laplace pada MATLAB adalah Laplace T atau
Laplace S untuk transformasi Laplace dari satu inverse. Ini merupakan tabel transformasi Laplace, di mana sebelah kanan merupakan fungsi P dan sebelah kiri merupakan fungsi T dan sebelah kanan merupakan fungsi merupakan Laplace. Berarti nomor 1 itu ya, fungsi T-nya 1, kalau dilaplacekan itu menjadi sumber S lebih besar sama dengan 0 dan seterusnya. Transformasi Laplace. Bentuk umum persamaan fungsi Ale adalah ds sama dengan b fungsi S per a fungsi S sama dengan bm kali S pangkat m ditambah bm min 1 S pangkat m min 1 plus sampai b1 kali S plus b0 dibagi S pangkat n plus a n min 1 kali S n min 1 plus sampai a1 kali S plus a0. Dengan S dalam kawasan Laplace, ds dalam polinomial pembilang disebut numerator dan as adalah polinomial penyebut disebut denominator. Pangkat polinomial pembilang m harus lebih kecil atau sama dengan pangkat polinomial penyebut n kurang dari n. Prosedur pembentukan persamaan fungsi Ale pada MATLAB dengan menggunakan M-file dan simulik adalah persamaan fungsi Ale B fungsi S dibagi A fungsi S sama dengan numerator dibagi denominator sama dengan B1 S pangkat N ditambah B2 S pangkat N1 sampai Bn dibagi A1 S pangkat N plus A2 S N-1 plus sampai An. Pembuatan polinomial pembilang dan polinomial penyebut dibagi dua, yaitu numerator sama dengan B1 kali B2 sampai kali Bn. Denominator sama seperti kayak numerator, cuma kalau numerator itu memakai B, kalau denominator menggunakan A. Jadi A1 kali A2 sampai A kali N. Dengan B1, B2 sampai Bn adalah koefisien polinomial pembilang dan A1, A2 sampai An adalah koefisien polinomial penyebut. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, untuk di bagian ketiga bersama saya bareng kemarin NRP 042. Nah, di sini kita akan belajar mengenai, saya akan membahas mengenai pembentukan fungsi alih pada MATLAB ya. Jadi pembentukan fungsi alih pada MATLAB bisa menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan mcal di sini, dan selanjutnya kita menggunakan metode simulink. Nah, untuk yang pertama menggunakan mcal, kita di MATLAB kita langsung saja membuat new script di sini. Nanti akan muncul jendela baru di sini, jendela editor. Nah di sini nanti teman-teman disimpan dulu filenya, lalu kita masukkan numeratornya dan denominatornya. Nah, formatnya seperti ini. Nah, setelah teman-teman tulis, setelah dimasukkan seperti yang ada di contoh di sini. Nah, ini kita masukkan di sini, lalu kita simpan. Lalu kita masukkan. Nanti akan muncul fungsi alihnya seperti ini di sini. Nah, itu menggunakan MPL ya. Kalau menggunakan simulink
sudah menggunakan simulasinya menggunakan Simulink. Jika menggunakan Simulink, teman-teman buka saja di bagian di sini di home, lalu kita buat baru Simulink model, dan nanti akan muncul jendela simulasi Simulink, dan juga setelahnya kita nanti akan membuka library-nya. Setelah muncul, nanti teman-teman buka library-nya dan akan muncul library di sini, library Simulink, continuous, juga transfer function. Di transfer function di sini teman-teman klik dan seret ditaruh di lembar di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa menutupnya. Tutup, lalu kita lihat bermain di sini di transfer function, kita klik 2 kali. Nah, setelah kita buka tadi, lalu kita buka library, kita drag dan buka ke sini, kita klik 2 kali. Ini ada parameter yang bisa kita masukkan. Jadi kalau menggunakan Simulink tidak terlalu banyak memasukkan karakter atau angka ya. Lalu kita masukkan muncul yang akan kita masukkan yang akan kita bentuk di MATLAB. Lalu kita open. Maka transfer function yang ada di Simulink sini akan otomatis berubah menjadi input data yang kita masukkan. Demikian untuk penjelasan mengenai pembentukan fungsi alih di MATLAB menggunakan metode MFile dan juga Simulink. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sandi Satya Eka Budiarta dari kelas D4PE 6P NRP 037. Di sini saya akan menjelaskan diagram blok M file yang ada 4 jenis, yaitu paralel, seri, umpan balik, dan tangga satuan atau step. Yang pertama adalah paralel. Paralel sendiri itu jadi akan ada 2 proses secara bersamaan, dari input menuju 2 proses langsung menuju ke output. Untuk seri itu dikalikan, jadi 2 proses itu secara bersamaan dikalikan. Untuk umpan balik ini dari input diproses ke output, dari output kembali lagi ke input sebagai umpan balik atau feedback. Di sini ada 2 jenis itu. Yang terakhir adalah tangga satuan. Tangga satuan ini atau step digunakan selama respon detiknya tangga satuan. Jadi dari step diproses terus menuju scope atau hasil atau output.
Baik, perkenalkan saya Zun Almarbiansyah, NRP 0417040049 dari kelas D4 P6B. Pada job sheet 4 saya kebagian untuk menjelaskan diagram blok pada Simulink. Baik, kita mulai ya. Jenis diagram blok Simulink ada 8 macam. Ada step, sum, transfer FCN, bus creator, scoop, gain, derivatif, dan integrator. Nah, masing-masing diagram blok Simulink ini nanti akan saya jelaskan masing-masing fungsinya ya. Oke, lanjut. Yang pertama, step. Nah, step ini fungsinya untuk membangkitkan fungsi tangga satuan. Maksudnya adalah sebagai input awal dalam program Simulink ini. Jadi sebagai input data ya. Itu fungsinya step. Yang kedua adalah sum. Nah, sum di sini berfungsi untuk menjumlahkan atau mengurangkan masukan. Jadi ini sebagai pertemuan ya, yang fungsinya untuk mengurangkan atau menjumlahkan masukan ya. Di situ kan ada tanda plus atau min ya, itu bisa dirubah dan bisa ditambah ya. Yang plus itu artinya penjumlahan atau forward, yang min itu adalah negatif atau backward. Seperti itu fungsinya. Yang ketiga adalah transfer FCN. Nah, transfer FCN ini berfungsi sebagai fungsi alih. Maksudnya fungsi alih itu adalah persamaan yang menggabungkan variabel keluaran dengan variabel masukan. Jadi ini adalah perbandingan ya, rumus seperti itu. Oke, yang selanjutnya, yang keempat adalah bus creator. Nah, bus creator ini berfungsi sebagai penggabung beberapa masukan menjadi satu keluaran. Maksudnya adalah dia ini sebagai penghubung ya. Jadi adalah penggabungan dari dua masukan menjadi satu keluaran. Ya, ini jadi titik pertemuan, output lah. Untuk selanjutnya ditransfer ke bagian selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, yang kelima ini adalah scope ya. Scope ini tempatnya di paling ujung ya, atau sebagai output penampil berupa grafik ya. Di sini sudah saya sertakan gambar hasil output dari scope ini ya, berupa grafik itu ya. Selanjutnya gain. Nah, gain ini berfungsi sebagai pengalih dengan konstanta. Jadi misal ada program ya di sebelum gain ini, kalau ingin dikalikan, misal dikalikan 2, 1 atau seterusnya, maka di gain ini berfungsi untuk mengalihkan itu ya. Jadi untuk mengalihkan dengan konstanta ya, khusus konstanta ya. Selanjutnya derivatif. Derivatif ini berfungsi sebagai turunan ya. Ini sebagai turunan, misal ada program yang membutuhkan turunan, ini bisa memakai derivatif ini. Selanjutnya adalah integrator. Integrator ini kebalikan dari derivatif ya. Ini integral atau kenaikan. Untuk fungsi atau program untuk integral kita bisa memakai integrator ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.